Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para habaib, para asatidzah, para guru, para tokoh masyarakat, pengurus Masjid Jami' Sa'adatul Muslimin yang saya hormati, bapak-bapak hadirin sekalian yang berbahagia. Pagi hari ini seperti yang disampaikan oleh ketua masjid tadi, tanpa terasa kita sudah sampai di bagian akhir bulan Sya'ban. Insya Allah di minggu yang akan datang kita akan memasuki bulan Ramadan. Ramadan itu Allah ciptakan, Ramadan itu Allah datangkan. Itu tentu banyak hikmah yang dikandung di dalamnya. Salah satunya kata guru saya, Ramadan datang itu untuk memberikan spasi dalam kehidupan, untuk mendatangkan jeda waktu, merubah kebiasaan kita. Kita punya kebiasaan kalau jam 7 pagi sarapan, itu kebiasaan. Kita punya kebiasaan nanti jam 12 malam, jam 12 siang, kita punya kebiasaan makan siang. Kita punya kebiasaan habis makan istirahat. Tapi nanti kebiasaan ini dirubah dengan datangnya bulan Ramadan. Yang asalnya sarapan jam 7 pagi, itu disuruh sarapan waktu sahur itu jam 3 malam. Kalau di luar Ramadan, bini kita, istri kita bangunin ngajak makan jam 3 malam. Nih, kalau ada suami di halim nih, dibangunin nama istrinya masak yang enak masakannya. Ada gurame bakar, ada sop kaki, ada sate, tapi jam 3 malam. Dibangunin nih sama bininya, bang, bangun bang. Sate mateng, gurame siap, sop ada. Kata suaminya, lu mau ngajak makan apa ngajak berantem? Kan gitu, jam 3 malam disuruh apa itu? Disuruh makan. Artinya apa Bapak hadirin sekalian? Ramadan itu akan mengajarkan kepada kita untuk merubah kebiasaan. Orang itu dididik untuk menjadi lebih tenang. Biasanya ngelihat makanan langsung beli. Biasanya ngelihat istri main pegang. Kan begitu toh? Karena istrinya. Tapi nanti Ramadan itu sama Allah dirubah kebiasaan kita. Ada jeda masa. Orang yang biasanya nyeruduk, orang yang biasanya ke kanan dan ke kiri, Ramadan biar Ustadz juga membatasi bicaranya itu. Ustadz kalau Ramadan ceramah dari pagi, salah-salah nanti berbuka duhur-duhur. Kenapa? Haus banget. Ustadz ceramah dari subuh sampai kuliah terawih. Salah-salah nggak terawih ustadznya. Kenapa? Kecapean apa ini? Ceramah. Ramadan itu sebetulnya ingin memberikan pelajaran buat kita untuk lebih banyak diam dalam artian yang positif ketimbang kemudian bergerak mengikuti hawa nafsu manusia. Ramadan itu penting, Pak. Karena orang tanpa Ramadan itu menjadi sibuk dengan sesuatu yang berbau duniawi semuanya. Padahal orang itu kadang-kadang lebih bagus diam dan tenang daripada ribut bersuara. Orang itu kadang-kadang lebih bagus dia tenang daripada kemudian dia beraksi melakukan sesuatu yang mungkin sesuatu yang dia lakukan itu belum tentu baik dan benar.
Dulu saya pernah baca satu artikel itu di koran berbahasa Inggris tentunya, tidak di Indonesia. Itu penulisnya itu bagus sekali membuka artikel itu. Itu koran olahraga. Dia ngomong begini, kalau Anda menjadi seorang kiper itu Pak, penjaga gawang. Kalau Anda menjadi seorang penjaga gawang dan berhadapan dengan tendangan penalti, maka kata penulis tadi, ke arah mana Anda akan bergerak. Nih, saya itu suka nonton sepak bola Pak. Tapi bedanya ustadz nonton bola dengan bukan ustadz tuh harus ada bedanya. Saya kalau nonton bola, itu harus ada pelajaran agama yang saya petik dari nonton bola itu. Maka ketika penulis itu bicara tentang penalti dan penjaga gawang, itu menjadi perhatian saya. Kata dia, kalau saya menjadi penjaga gawang berhadapan dengan tendangan penalti, ke arah mana saya akan bergerak? Bapak bisa lihat tuh, kalau orang main bola, begitu tendangan penalti, bolanya belum ditendang Pak, tapi kipernya udah gerak-gerak itu. Ya, padahal yang nendang itu masih santai aja, masih ngeliat kanan, tapi kipernya itu udah sibuk ke kanan dan ke kiri. Dan itu wajar Pak, karena tendangan pemain profesional seperti Cristiano Ronaldo itu dari titik di mana dia nendang untuk sampai ke gawang itu cuma 6 detik Pak. Ya, karena makanannya keju. Ya kan? Keju, vitamin, pizza, kalau makan pecel enggak tahu ya. Itu Bapak lihat sendiri, itu tendangan, Pak. Itu kalau yang nangkep kiper Saadatul Muslimin, mungkin bukan bolanya aja yang masuk gawang itu, sama orang-orangnya masuk itu. Kenapa? Karena tendangannya itu keras dan cepat. Bapak bisa bayangkan, kipernya lagi siap-siap ini, ditendang, itu dalam waktu 6 detik, itu bola udah ada di depan matanya. Tentu kalau dia kemudian bereaksi setelah bola itu ditendang, tentu bolanya akan lebih cepat masuk ke dalam gawang ketimbang gerakan dia. Itu kata kita orang awam. Tapi kata pemerhati sepak bola, ini penting Pak. Ini namanya nonton bola dapat ilmu. Kalau kita nonton bola dapat berantem. Ya, dapat berantem Pak kadang-kadang. Pemainnya itu Persib sama Persikota, yang Persib sama Persebaya, itu begitu selesai, prit, 2 kali 40 menit berhenti, itu salam-salaman Pak. Tuker kaos. Penontonnya bunuh-bunuhan Pak di Istora, ya kan? Lempar batu dari Metro Mini, itu penonton biasa itu. Ya, penonton itu suka begitu Pak. Kadang-kadang pemainnya itu malah akhlaknya lebih bagus Pak. Coba lihat petinju itu. Ya, petinju itu kadang-kadang akhlaknya ada yang lebih bagus Pak dari kiai. Ya, petinju itu tonjok-tonjokan Pak, ampe bengep, ya, ampe bengep, ampe KO, geletak musuhnya. Tapi begitu dihitung selesai, teng, mesti itu setelah diumumkan ini yang menang, itu salam-salaman Pak, peluk-pelukan, padahal bengep. Ada kiai, ada ustadz, cuma beda pilpres, ya kan? Cuman beda pilpres, sampai hari ini nggak bisa nyapa itu, ya. Sampai hari ini itu masih kalau ketemu itu jaga jarak Pak. Ya, physical distancing bukan karena COVID, karena politik. Ya, ini jadi kalau kita lihat ini kadang-kadang olahraga itu juga bisa mendatangkan apa ini? Hikmah. Itu kata kita, kiper itu perlu bergerak kanan kiri. Kenapa? Karena bolanya cepat. Artinya apa? Untung-untungan. Kalau dia cepat bergerak ke kanan, bolanya ke kanan, dia cepat untuk menghalau bola itu. Kata kita orang awam. Tapi kata pelatih sepak bola, kata pemerhati sepak bola, berdasarkan statistik. Nih, orang zaman sekarang tuh pakai statistik. Ya, mau maju itu bergantung statistik. Loh. Polling itu kan statistik. Ya, jadi saya kalau mau maju daftar saya sama Golkar misalnya, ya. Al-Mukarram, saya mau maju nih jadi presiden. Itu nggak ditanya sama Golkar, ijazahnya apa, sholat subuh nggak ada. Yang ditanya surveinya gimana. Nah, itu pakai ilmu statistik. Ilmu statistik tuh ya benar-benar salah gitu, tapi bisa benar Pak. Kayak Bapak mau nyobain soto, itu kan nggak perlu dicobain semua.
Ya ada soto misalnya nih ya, satu panci. Soto ini enak nggak? Ya kita cobain dulu. Bapak cobain semuanya, bukan nyobain Pak, serakah kan gitu. Kalau nyobain itu 1 sendok, begitu dicobain 1 sendok, oh enak. Nah maka isinya semuanya tuh enak. Bapak ambil 1 sendok asin, berarti memang asin. Bapak ambil 1 sendok tidak ada garamnya, memang semuanya tawar. Itu namanya statistik Pak. Jadi kata orang yang biasa memperhatikan sepak bola, dia mengamati 300 tendangan penalti. Ini pengajiannya belakangan ya. Ini jangan sampai dipotong YouTube-nya. Itu apa-apaan ustadznya cerita tentang sepak bola di masjid kan begitu. Ini ada hikmahnya Pak. Tendangannya itu 300 Pak. Dia melakukan survei ya, 300 tendangan penalti. Apa yang terjadi? Probabilitas itu bahasa gampangnya kemungkinan untuk menyelamatkan gawang berdasarkan statistik. Kalau kiper ini bergerak ke kanan sebelum bola ditendang nih, dia sudah goyang-goyang ke kanan, maka kemungkinan gawangnya selamat tuh cuma 12%. Kalau dia bergerak ke kiri, ya, itu kemungkinannya itu cuma 14%. Itu sama dengan orang mancing, Mbak. Ya, orang mancing itu katanya kalau mau dapat ikan gimana itu ngelihat miring bininya. Ya. Katanya kalau miring bininya ke kanan, itu pegang pancingnya tangan kanan itu. Dilempar gini nanti dapat ikan. Kalau bininya miring ke kanan. Kalau bininya miring ke kiri, katanya lemparnya itu pakai tangan kiri. Kalau bininya tidak ke kanan, tidak ke kiri, telentang lurus, katanya nggak jadi mancing gitu. Itu katanya ya. Nanti Bapak tanya sama Pak Hermawan lah ya, yang melakukan survei terhadap tukang pancing itu. Saya teruskan yang sepak bola tadi. Jadi dari 300 tendangan itu Pak, itu kalau kipernya ke kanan, itu kemungkinan cuma 12%. 88% kebobolan dia. Ternyata bolanya ke kiri. Kalau dia bergerak ke kiri, naik Pak statistiknya. Maka kemungkinan dia menyelamatkan gawang itu 14%. Nih lihat nih. Jadi kalau dia belok ke kiri ini, naik Pak. Kemungkinan gawangnya itu selamat 14%. Tapi yang unik, kalau kipernya tenang di tengah-tengah, tidak ke kanan dan tidak ke kiri, itu berdasarkan ilmu kiper tadi itu kemungkinan gawangnya selamat itu lebih dari 33%. Lihat nih, ini ilmu nih Pak. Tapi kan tidak semua orang yang tahu ilmu itu bisa mengerjakan. Kita paham tahajud itu bagus dari kecil, tapi berapa banyak yang tahajud itu urusan masing-masing kan gitu. Kita tahu sedekah sama anak yatim itu luar biasa. Kita tahu bagaimana pahalanya menghidupkan masjid. Kita paham bagaimana pahalanya shaf yang pertama. Tapi tidak semua yang kita ketahui bisa kita apakan itu. Kita amalkan. Itu bukan cuma ibadah. Bahkan pemain bola juga begitu. Statistiknya bilang kalau miring ke kanan cuma 12%, miring ke kiri cuma 14%, kalau di tengah-tengah 33%. Mestinya begitu baca statistik ini, semua kiper itu lebih memilih diam di tengah, Pak. Tetapi faktanya tidak. Hanya 6%, minoritas Pak. Kiper yang milih tenang di tengah. 93% lebih itu milih gerak ke kanan, ke kiri, sekalipun kemungkinan menyelamatkan gawangnya, tambahkan 14 dengan 12, hanya 26%. Itu pun masih dibagi kanan dan dibagi kiri. Tetapi kiper itu walaupun tahu kalau dia tenang di tengah, tenang baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini kiper bersertifikat halal ya. Itu lambang halalnya nanti berbentuk senayan Pak ya. Ya kan sekarang orang ribut bentuknya kayak apa. Itu kiper yang bersertifikat halal itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir gitu. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun, kagak gol. Itu insya Allah Pak ya. Insya Allah kalau kipernya soleh, jamaah Sa'adatul Muslimin istiqomah, insya Allah bolanya nggak masuk ya. Jadi kalau bolanya masuk itu berarti bukan jamaah Sa'adatul Muslimin. Nah ini bapak-bapak pertanyaannya. Sudah dikasih tahu. Lebih bagus diem di tengah. 33%. Gawangnya selamat. Ke kanan cuma 12. Ke kiri kok cuma. Nggak ada yang nurut nih. Kenapa?
Karena banyak di antara manusia itu yang tidak ingin kelihatan bodoh, maka dia melakukan aksi sekalipun aksi itu sebetulnya tidak memberikan manfaat apapun. Nih, kiper Pak, kalau diem aja kemasukan, wah itu netizen ya, kalau mukarram netizen itu Bapak besok nih ada gawang ditendang penalti, kipernya diem aja, komentarnya udah bisa Pak ya. Kita bayangin itu semua isi Ragunan nempel sama kiper itu ya kan, kiper goblok, kiper enggak bener ya, kalau gua jadi pelatihnya gua tabok kan begitu kan. Ya untung Bapak enggak jadi pelatihnya, kalau enggak KDRT semua di lapangan sepak bola itu. Nah kita Pak, kenapa kiper-kiper itu tidak berani untuk mengambil sikap diam dan tenang? Padahal kemungkinan untuk menyelamatkan gawangnya lebih tinggi karena dia tidak ingin dipandang bodoh. Orang awam dan masyarakat secara umum memandang bahwa aksi itu lebih dihargai daripada diam. Berapa banyak dari kita hari ini yang melakukan aksi seperti itu? Nih lihat. Kalau ibu baru nikah, punya anak, kumpul sama mertua. Nih. Anaknya sakit, kebetulan mertuanya orang kaya. Itu kadang-kadang sakit sedikit, anaknya dibawa kemana? Dibawa kemana? Ke dokter. Padahal boleh jadi anaknya itu nggak butuh dokter. Bahkan anaknya mungkin nggak butuh obat. Anaknya cuma butuh istirahat. Tapi sama menantu perempuan ini dibawa ke dokter. Kenapa? Nggak ingin disalahkan oleh mertua. Nanti mertua datang, anak sakit kok nggak dibawa ke dokter. Nih, pegawai baru di kantor-kantor. Tuh sering Pak, kelihatan sibuk, padahal nggak ada yang dikerjain. Mondar mandir kanan kiri, wow sibuknya luar biasa. Anehnya yang dikerjakan tuh nggak ada. Cuma dia nggak mau kelihatan, pegawai nggak ngerti apa-apa, kemudian diam di kantor. Minyak goreng mahal, banyak Pak. Yang ngomong ke kanan kemari, tapi minyaknya tetap nggak ada. Gitu. Nah itu namanya bapak-bapak. Berapa banyak di antara kita hari ini yang selalu ribut dengan sikap dan aksi, padahal aksi itu boleh jadi tidak dibutuhkan hari ini. Artinya apa? Ketika bulan Ramadan, orang itu kan jadi soleh Pak. Dia dimaki sama temennya, jawabannya indah bener. Gua nggak lawan deh. Kenapa? Inni soim. Cakep tuh Pak. Cakep tuh Pak. Artinya apa? Ramadan belajar mengendalikan apa ini? Emosi. Tapi ada juga jemaah separuh pintar separuh bego Pak. Ya, dimaki-maki orang, ngomong dia, ini soim, hatinya ngomong bulan Syawal gue bejek tuh kan begitu kan? Nah itu ada yang kayak gitu tuh, ya kan? Lewat mau terawih, ada warung janda, baru tahu dia kalau janda kembang, cantiknya luar biasa. Tapi apesnya, kenapa gua kenal janda itu malam 21 Ramadan, udah masuk al-asrul awakhir, hatinya ngomong entar 2 Syawal gua silaturahmi. Itu lain itu lain. Tapi orang yang baik Pak, begitu dia sedang puasa, maka dia bilang inni shaim, saya berpuasa. Saya ingin mengekang hawa nafsu saya. Saya ingin tidak memberikan balasan sikap atas makian Anda. Supaya saya menjadi terbiasa kelak setelah Ramadan. Membiasakan untuk lebih banyak diam dan tidak berbicara. Kecuali saat saya yakin bahwa pembicaraan yang saya sampaikan itu lebih berguna daripada saya diam. Tapi saat saya tahu bahwa saya ketika berbicara itu tidak lebih baik daripada kesunyian, maka saya lebih memilih untuk apa itu? Diam. Itu namanya hikmah Ramadan. Tangan kita Ramadan itu kan istiqomah diam Pak. Coba kalau nggak Ramadan di meja itu, tangannya nggak diam-diam Pak. Ada orang bilang sapi itu binatang memamah biak. Bapak tahu memamah biak itu? Makanan yang udah ditelan itu dikeluarin lagi Pak. Mulutnya itu nggak diem-diem. Saya bilang ya nggak apa-apalah, nggak merugikan siapa-siapa. Toh makanan udah dia telan, dia keluarin lagi. Kalau kita memamah biak itu nguras dompet Pak. Ya kan, habis makan bakso lewat tukang somai, ya Allah enak juga ya makan somai. Bereaksi itu tangannya, masuk kemana itu? Ke pantatnya, ngambil apa ini? Dompet, beli semuanya.
Maka ketika Ramadan, tangan yang biasanya ke kanan dan ke kiri, itu kita latih untuk apa itu? Untuk diam. Saat kita tidak makan, boleh jadi pada hakikatnya kita sedang makan rohani. Saat saya tidak telan nasi itu ke dalam tenggorokan saya, mungkin pada saat yang bersamaan saya sedang memakan. Artinya kesabaran, tunduk kepada perintah Allah. Orang yang tunduk kepada Allah itu bukan karena dia tidak bisa lari dari Allah, bukan karena dia tidak bisa makan. Dia bisa makan, makanannya banyak, sehat walafiat, tetapi dia tidak memilih makanan itu karena ingin taat kepada Allah. Adanya perintah puasa di bulan Ramadan. Itu hikmahnya puasa, Pak. Jadi puasa itu nanti Bapak sukses atau tidak sukses, itu bukan waktu Ramadan, Pak. Ibadah puasa itu, Pak, tidak terlihat. Boleh jadi orang itu melihat Allah hanya bulan Ramadan. Kalau Ramadan, Masya Allah, sholatnya paling depan. Ya, nanti habis Ramadan, paling belakang. Ya, masbuk itu pertama kali itu. Nanti lama-lama masbuk jidan itu. Ya, kalau ketinggalan 1 rakaat, ini ketinggalan 2 rakaat, lama-lama ketinggalan masjid, Pak. Ya kan? Artinya apa di situ? Orang perlu mempertanyakan. Berarti persepsi saya kepada Allah itu tidak sama. Seolah-olah Allah yang saya hadapi di bulan Ramadan itu bukan Allah yang saya hadapi di bulan apa itu? Di bulan Syawal. Maka Bapak-bapak, Ramadan itu spasi dalam kehidupan. Maka di Indonesia itu ada tradisi yang bagus, Pak. Itu namanya orang Betawi bilang rowah mungkin ya. Kalau orang Jawa itu, Pak, tradisinya itu luar biasa. Karena saya dulu kalau bulan Sya'ban itu seringan ada di Jawa gitu. Karena banyak pesantren-pesantren itu nutup pesantrennya namanya haflah akhir sanah ya, imtihanan pelajaran itu. Saya sering di Jawa. Ya ada bagusnya, ada nggak bagusnya. Bagusnya itu, Pak, di sesi ruah itu terakhir mau Ramadan, itu orang pada mandi, Pak, di sungai. Ya itu sebagai simbol bahwa untuk masuk bulan Ramadan perlu diapakan nih? Dibersihkan. Yang salah itu mandinya campur. Gitu. Bukan bersih hatinya, malah kotor. Kenapa? Campur perempuan laki baju. Ya betul, enggak buka aurat, Pak. Tapi nyelam tuh perempuan, basah semua. Ya tentu udah kayak lemper aja dikasih apa ini? Dikasih daun yang ketat banget, itu yang salah. Tapi itu adalah simbol dulu orang Jawa itu. Begitu mau sesi ruah itu, dia mandi, Pak. Ruah itu dari arwah, biasanya pada ngumpul berdoa untuk siapa itu? Arwah para almarhumin, orang-orang tua, ya keluarga. Itu sebetulnya, Pak, itu adalah muqaddimah supaya orang itu ketika masuk bulan Ramadan itu hatinya bersih. Sama, Pak, dengan tradisi di Indonesia. Dulu di Indonesia itu setiap masjid ada kuburannya. Ada kuburannya, Bapak lihat Wali Songo. Saya habis ziarah Wali Songo soalnya. Itu kalau mau masuk ke masjid, itu mesti lewat kuburan. Apa di sebelah sananya, kayak di luar Batang. Apa di kanan, apa di kiri. Itu hampir semua masjid, Pak. Di negara lain, mungkin tidak kita temukan seperti itu. Masjid ya masjid, kuburan ya. Tapi di Indonesia, banyak masjid ada kuburannya. Ini ada orang yang kurang piknik. Ya, bilang ini tradisi bid'ah ini. Zaman Nabi kuburan itu terpisah dengan apa ini? Dengan masjid. Pertanyaannya, ada nggak yang melarang ada kuburan di samping masjid? Orang itu mengharamkan sesuatu itu butuh dalil, Pak. Sebagaimana menghalalkan sesuatu itu butuh dalil. Perintah itu butuh dalil, larangan itu juga butuh apa ini? Dalil. Kenapa orang di Indonesia dulu sering naruh kuburan kanan kiri masjid atau di belakang masjid? Itu karena orang dulu rajin ke masjid. Begitu berangkat ke masjid, dia lewat mana itu? Lewat mana itu? Kuburan. Ingat, ya Allah kuburan, ntar gue juga kayak begitu. Sholatnya jadi khusyuk. Lah kita masuk masjid, sampingnya tukang gorengan, ya kan? Kita masuk masjid, tukang sate kambing. Begitu azan, nggak pakai perasaan lagi, ngipas harumnya masuk. Kira-kira Bapak masuk ke masjid itu ingat Allah apa ingat sate kambing, Mbak? Allahu Akbar. Ngomong mulutnya nih, Allahu Akbar, hatinya berbisik. Gua tadi ke masjid bawa duit nggak ya? Kalau bawa duit ntar nih ya, kayaknya enak nih habis Isya kita makan sop ini. Itu yang kita ingat, Pak. Tapi kalau dulu kanan kirinya apa itu? Kuburan.
Begitu dia masuk ke masjid, ya Allah, kuburan. Ini dulu orang kan sama dengan saya. Ini dulu bahkan guru saya ngajar di masjid sama-sama. Sekarang ternyata nggak tanpa terasa sudah sekian puluh tahun ada di dalam apa ini? Kuburan. Ingat dengan kematian. Itu namanya orang ketika rajin ke masjid itu ada yang namanya jeda dalam kehidupan. Hiruk pikuk mall, hiruk pikuk gaji, hiruk pikuk duit itu bisa berhenti sebentar ketika kita masuk ke dalam masjid, karena di dalam masjid itu ada apanya itu? Kuburan. Itu jeda waktu. Jadi orang ini bapak-bapak sekalian, itu butuh yang namanya spasi kehidupan. Kayak orang itu, tulisannya bagus. Diketik Pak pakai komputer. Tapi jangan ada spasinya. Saya makan sate. Paham Pak? Karena setelah saya ada spasi. Baru makan. Habis makan ada sate. Tapi kalau digandeng semuanya, Pak, itu bacaannya bisa jadi kacau itu. Kenapa jadi kacau? Karena tidak pernah ada spasi dalam kehidupannya. Bapak misalnya ini, hidup itu nggak ada spasinya, nggak ada berhentinya. Ketika azan misalnya, oh hayya ala sholah, ingat ya, iya ya. Tadi kan dari pagi itu, dari jam 7 sampai jam 11, saya dagang di warung itu. Lupa saya sama Allah. Sekarang alhamdulillah dipanggil, ingat lagi, iya ya. Ada Allah, ada surga, ada neraka. Yang dagang nggak ngurangi timbangan, yang dagang nggak ngoplos, yang dagang nggak nimbun minyak goreng. Kenapa? Karena rajin apa ini? Sholat. Ingat, hayya alal falah, kan begitu. Ayo menang. Menangnya gimana? Ya taat sama panggilan Allah. Sholat lagi dia, baca Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Allah itu adalah penguasa pada hari kiamat. Ingat dia. Oh iya ya, ada hari namanya hari kiamat. Gue ingatnya cuma Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Malah yang lebih parah sekarang hari Jumat, Pak. Orang ingat sholat Jumat, itu bukan ingat sholat Jumatannya, Pak. Tapi ingat Jumat barokah. Nah, yang ketawa ini pengalaman, Pak. Pengalaman. Banyak orang tuh ingat Jumat barokah, tapi tidak ingat sholat Jumat, Pak. Saya kadang-kadang mikir kok, Pak. Saya pernah ya. Mungkin jam 1:30. Pesawat saya itu jam 3, 2:30. Saya masih di Jagakarsa Jumatan dulu. Selesai sholat Jumat, saya assalamualaikum warahmatullahi, lompat saya ke mobil. Karena kan pesawat nggak mau nunggu saya, Pak. Gitu. Saya bilang sama supir saya, pokoknya salam langsung ke bandara. Pesawat saya jam 3, berarti jam 2 itu sudah harus beres itu. Saya itu merasa hari itu, bodoh amat orang mau ngelihat, itu orang yang pertama keluar dari masjid, Pak. Jadi saya itu ketika Jumatan, itu orang yang pertama keluar dari masjid. Mungkin 200 meter dari masjid tempat saya sholat, dan tidak ada masjid lagi. Itu ada orang bikin Jum'ah barokah, nasi padang sederhana. Saya merasa yang pertama keluar itu saya. Di situ udah antri, Pak. Saya mikir-mikir, ini orang sholat di mana, kata saya. Karena kan untuk mengambil Jum'ah barokah itu nggak ada syarat Jumatan, Pak. Yang penting Bapak antri di hari Jumat, mesti dapat barokahnya Jumat barokah, walaupun kagak Jumatan, gitu. Ketika kita sholat, Masya Allah, kan Maliki Yaumiddin, iya ya, ada hari namanya hari kiamat. Pejabat yang mau korupsi, minimal korupsinya sedikit, gitu. Minimal korupsinya sedikit. Kenapa? Ingat, oh ada Maliki Yaumiddin. Kalau banyak-banyak, kayaknya gue nggak sempat nih nebus dengan pahala sampai mati. Yang asalnya korupsinya mau banyak, jadi sedikit. Yang asalnya mau korupsi sedikit, ya kan banyak tuh korupsi sedikit itu. Biasanya bon belanja barang diisi sendiri, Pak. Ya. Diisi sendiri, itu saya tahu betul, Pak. Saya dulu punya supir, Pak. Kerja sama saya lama, Pak, ada 10 tahun. Maju, dia bisa beli mobil. Maka kerjaan dia itu ngerentalin mobil, Pak. Terus nanya sama saya ini kalau ada urusan dengan kantor ini, kantor itu ngasih kwitansinya harus kosong. Loh, saya bilang kok begitu? Iya, kalau nggak ngasih kwitansi kosong, dia nggak rental lagi sama saya.
Saya tanya, "Lah kenapa kwitansinya?" Iya kwitansi kosong. Dia nyewa mobil saya 2 hari, nanti lapor ke kantor 4 hari. Itu mirip dengan santri saya makan bakwan 5 ngaku 2, gitu loh Pak. Nah, ini gara-gara ndak sholat nih, ndak ingat Maliki Yaumiddin. Kalau ingat Maliki Yaumiddin, yang asalnya mau cari kwitansi kosong, begitu selesai sholat, lapor sama kantornya, "Mana buktinya kamu pakai mobil? Ini Pak kwitansinya." 2 hari dia tulis 2 hari. Kenapa? Habis denger Maliki Yaumiddin. Itu tandanya ada orang yang bisa mengisi spasi dalam kehidupan kita. Maka kita menjelang Ramadan ini pahami itu Pak. Ini spasi dalam kehidupan. Ustadz yang model saya biasa ngaji, biasa ngomong, karena udah berhenti ngomongnya. Ya, sekarang bukan saatnya ngomong. Sekarang saatnya mengamalkan apa yang kamu omongkan. Sekarang bukan saatnya berteori, tapi bagaimana menerjemahkan teori itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu gunanya Ramadan. Bapak berhenti nih tawakuf ngaji sekarang di masjid nih, nggak ada lagi ngaji sama saya Ramadan. Artinya apa? Supaya Bapak punya waktu yang lebih banyak mengamalkan apa yang Bapak dapatkan dari pengajian. Nanti selesai Ramadan, tentu hidup manusia itu nggak bisa begitu terus. Ada waktunya sholat, ada waktunya bekerja, ada waktunya puasa, ada waktunya makan, ada waktunya bicara, ada waktunya mendengar. Selesai mendengar, berbicara lagi. Selesai berbicara, mengamalkan lagi. Habis mengamalkan, berbicara, mendengar, dan begitu seterusnya. Itu sebetulnya hikmah adanya bulan suci Ramadan. Allah letakkan 1 bulan di antara 12 bulan yang ada ini, supaya kita bisa memiliki spasi dalam kehidupan ini, melakukan muhasabah, melakukan perenungan diri, menghitung amal-amal kita. Sudah siapkah kita kalau pada satu hari nanti kita dipanggil oleh yang maha memiliki, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Ini yang bisa saya sampaikan pada pengajian pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Allah jaga diri kita semua untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membersamai kita dalam perjalanan panjang kehidupan ini, dan nanti pada saatnya, saat wa anna ila rabbikal muntaha, kita bertemu dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bertemu dengan bulan Ramadan, kita bertemu dengan Lailatul Qadar, kita bertemu dengan rahmat Allah, dan kita bertemu dengan kesabaran, as-sabat di dalam hati kita untuk istiqomah beribadah di bulan Ramadan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.